Etika Komunikasi. Di sini kami ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pesan Bisnis Rutin dan Positif. Saya Cici Suryani sebagai pemateri 1, saya Haliliati sebagai pemateri 2, saya Arifaniansa sebagai pemateri 3, saya Yosi Viola sebagai pemateri 4, saya Fatima Azhara sebagai pemateri 5, saya Lucia Valencia sebagai pemateri 6, saya Sindara Karani sebagai pemateri 7. Selamat menyaksikan. Bella, di sini saya akan membacakan presentasi kami yaitu pemateri 1 yang berjudul Pesan Bisnis Rutin dan Positif. Yang pertama ialah pengertian pesan rutin. Pesan rutin adalah pesan yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal organisasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan perusahaan. Karakteristik dari peran rutin yang baik adalah sebagai berikut. Di mana pesan rutin adalah pesan yang disampaikan kepada pihak internal. Nah, di sini permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazian dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin. Apa yang diminta pada bagian awal ataupun permulaan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang dimana di sini ada karakteristik dari pesan rutin yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya to ataupun kepala, from, dari, date, tanggal, dan subjek yaitu judul subjek. Dalam penulisan pesan rutin yang baik diperlukan komponen teks, terkait dari siapa pesan dibuat, kepada siapa pesan ditunjuk, tanggal dan judul yang jelas agar pembaca dapat mengidentifikasi pesan tersebut dengan segera dan tepat. Nah, yang kedua adanya di mana membatasi topik membantu penerima bertindak terhadap subjek dan mengarsipkan dengan tepat. Yang ketiga adanya bersifat percakapan. Yang dimana di sini pesan yang disampaikan diharapkan bersifat percakapan karena pihak-pihak yang berkomunikasi biasanya sudah saling kenal tetapi tetap menggunakan nada yang profesional dan tidak emosional. Nah, yang keempat adanya keringkasan, yang dimana pesan hanya mengandung apa yang perlu untuk disampaikan dan tetap bersikap sopan sebagai bentuk fungsional komunikasi. Dan yang terakhir adanya penyorotan grafis, di mana di sini adalah penulis pesan menggunakan teknik penyorotan grafis untuk menonjolkan ide-ide yang penting dan meningkatkan keterbacaan. Sekian dari saya akan mengasih ke pemateri 2. B. Penyusunan pesan-pesan positif. Terdapat dua pula penulisan pola, yakni yang pertama yaitu ada pendekatan langsung, yang kedua pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung merupakan penulisan pesan yang ditulis secara deduktif, di mana penulisan pesan diawali dengan ide pokok dan selanjutnya diikuti oleh bukti-bukti pendukungnya. Sebaliknya, pendekatan tidak langsung yaitu penulisan di pesannya diawali dengan bukti-bukti yang kasus pendukung baru kemudian diakhiri dengan ide pokoknya. Keunggulan pendekatan langsung yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman komprehensif. Meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca satu pesan. Yang kedua yaitu menekankan pada hasil suatu analisis, menekankan pada suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga menghemat waktu, di mana menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan tidak perlu perhatian sesama. Kelemahan pendekatan langsung yang pertama yaitu orang cenderung menyampaikan pesan dengan cara pikirnya. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir atau yang bisa disebut dengan to the point. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan rutin dan positif diperlukan 3 langkah untuk penulisan pesan rutin dan positif, yaitu yang pertama ada perencanaan pesan rutin, yang kedua ada menulis isi pesan dengan rinci, yang ketiga penyelesaian pesan, keempat yaitu kategori utama. Yang pertama yaitu ada meminta informasi dan tindakan, yang kedua meminta rekomendasi, yang ketiga membuat klaim dan meminta penyesuaian. Pesan good news dan good wills.
Pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan pesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Good news dapat dibagi beberapa jenis. 1. Good news tentang pekerjaan. 2. Good news tentang produk. Good news tentang pekerjaan adalah pesan bisnis positif berkaitan dalam lingkungan pekerjaan. Bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga pokok yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan strategi di distribusi yang tepat. Bentuk goodwill dalam perusahaan. 1. Ucapan selamat. Ucapan selamat biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu, misalnya memperoleh penghargaan, keberhasilan melakukan kegiatan tertentu, peresmian gedung baru, pembukaan cabang baru, dan lain-lain. Penghargaan biasanya diberikan atas kemampuan individu atau perusahaan mencapai prestasi kerja tertentu. Gaji dan bonus merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Ucapan duka cita. Dalam perjalanan waktu, individu atau organisasi mungkin saja mengalami musibah atau bencana. Ucapan duka cita ini lebih mudah disampaikan secara lisan, baik melalui telepon ataupun datang secara langsung. Sekian, terima kasih. Menulis jawaban positif, permintaan kredit dan rekomendasi. Yang pertama, jawaban positif. Memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif dapat digunakan pendekatan secara langsung dengan penyataan positif dan menyenangkan. Bentuk-bentuk atau contoh jawaban positif antara lain yang pertama, surat konfirmasi pesan. Surat konfirmasi pesan adalah suatu surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Pada umumnya, surat konfirmasi diperlukan apabila terdapat pesanan produk dengan jumlah dan nilai yang cukup besar. Yang kedua, yaitu menjawab permintaan informasi. Permintaan informasi merupakan hal yang paling untuk dijawab dan harus direspon dengan cepat. Karena hal ini berkaitan dengan hubungan baik kegiatan bisnis dan relasi pelanggan. Tanggapannya yang dilakukan sebagai bentuk jawaban permintaan informasi yaitu menjawab permintaan yang dengan penjual potensial. Yang kedua, menjawab permintaan tanpa penjualan. Yang kedua, permintaan kredit rutin. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin seperti surat persetujuan atau kredit approval letter dan referensi kredit atau kredit referensi. Yang pertama, persetujuan kredit. Persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Bagian-bagiannya dapat yaitu satu, pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Yang kedua, bagian mencakup beberapa hal antara lain yaitu batas maksimal jumlah kredit yang diberikan. Yang B atau yang kedua, memberikan referensi kredit. Memberikan referensi tidak memerlukan referensi maupun rekomendasi dari suatu pihak. Tetapi untuk jenis-jenis kredit tertentu yang memiliki nilai kredit tinggi, umumnya memberi kredit memerlukan surat rekomendasi dari pihak lain. Sekian dari saya akan melanjutkan ke pemateri 5. Oke, selanjutnya surat rekomendasi. Di sini surat rekomendasi menyampaikan evaluasi yang jujur dan objektif terhadap subjek yang direkomendasikan. Dalam surat rekomendasi biasanya dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat digunakan sebagai dukungan untuk melanjutkan karir. Nah, di sini ada 2 bagian, yaitu etika dalam menulis surat rekomendasi. Bagian 1, menjelaskan hubungan penulis atau pemohon. 2, membuat detail presentasi, kontribusi, dan kemampuan yang positif. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang menjadi pelengkap tapi tidak secara terang-terangan. Poin selanjutnya yaitu bagian-bagian yang penting surat rekomendasi. 1, bukanlah dengan identifikasi memberi informasi. 2,
2 pada bagian ini, surat rekomendasi tambahkan pernyataan pendukung. 3 akhiri dengan penilaian. Kesimpulan, langkah-langkah menulis pesan rutin sangat diperlukan. Karena jika tidak mengetahui strategi tersebut, maka pesan yang kita tulis menjadi bad news atau pesan yang buruk. Jika itu terjadi, dapat memberikan dampak negatif serta beberapa kerugian dan masalah bagi perusahaan dan organisasi yang bersangkutan. Salah satu pesan bisnis yang biasa dilakukan oleh organisasi adalah penulisan pesan-pesan rutin dan penulisan pesan positif. Terdapat berbagai jenis pesan rutin dan positif yang ada dalam organisasi dan tentunya jenis-jenis pesan tersebut akan berbeda antar organisasi satu dengan organisasi lainnya. Pada intinya, pesan rutin dan pesan positif dapat dipahami dengan mudah secara harfiah. Pesan rutin merujuk kepada pesan tertulis yang biasa dilakukan suatu organisasi sesuai dengan karakteristik organisasi. Sedangkan pesan positif merujuk kepada informasi yang positif yang disampaikan kepada para stakeholders, baik internal maupun eksternal. Memperhatikan karakteristik dan tujuan penulis pesan rutin dapat dan positif lebih tepat apabila dilakukan dengan menggunakan pendekatan direct approach karena akan lebih mudah dipahami. Meskipun sederhana dan sering dilakukan sehari-hari, kiranya dalam membentuk pesan rutin dan positif perlu dilakukan dengan baik dan benar. Salah satu caranya adalah dengan mempedoman strategis dan rambu-rambu dari saya menyusunnya. Hal dilakukan agar komunikasi yang terjadi dalam organisasi data dilakukan secara efektif. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.